Di part ketiga dari video himpunan ini, saya akan merangkum beberapa himpunan-himpunan spesial. Nah, himpunan-himpunan spesial ini sangat umum, sehingga mereka diberikan simbol dan nama yang spesial. Bisa kita lihat dari yang pertama, ada himpunan kosong ya. Nah, jadi himpunan kosong ini seperti yang juga kita pernah bahas sebelumnya, dia memiliki lambang seperti ini dan dia memiliki tanda kurung yang tidak ada elemen di dalamnya. Kemudian ada bilangan asli atau bilangan natural yang dimana lambangnya N yang berupa himpunan dengan elemen-elemen bilangan asli ya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung atau counting numbers bahasa Inggrisnya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kemudian bilangan bulat dia berupa lambang Z seperti ini yang dimana dia adalah himpunan yang elemennya berupa kumpulan bilangan bulat ya, dari negatif infinity, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai positif infinity. Kemudian ada bilangan rasional yang dilambangkan dengan Q, yang berupa himpunan dengan elemen-elemennya adalah semua bilangan yang rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Jadi dia adalah rasio dari dua bilangan bulat. Ya, seperti kita lihat di notasi pembangun himpunan berikut, di mana bilangan rasional untuk elemennya adalah X, dan X adalah rasio dari M dan N, di mana M dan N adalah elemen dari himpunan bilangan bulat. Ya. Tapi perlu dipahami bahwa N tidak boleh 0, ya, karena akan menjadi tidak terdefinisi pada saat bilangan bulat dibagi dengan 0. Kemudian ada yang dinamakan bilangan real dengan lambang R. Nah, untuk himpunan bilangan real ini kita bisa memvisualisasinya dengan berupa garis yang sangat panjang ya, secara tak terbatas. Misalnya saya bikin garis seperti ini ya, anggap saja ini tak terbatas, dan di tiap garis ini ada angka-angka bilangan bulat. Nah, jadi semua angka yang berada di interval garis ini itu adalah bilangan real. Misalnya 3,5 dia ada di sini, terus 0,1 kita mappingnya di sini, dan misalnya negatif 1,5 dia berada di sini. Jadi possibility-nya sangat tidak terbatas ya untuk bilangan real. Jadi dia berada di interval garis dan kita bisa tunjuk di mana saja dari garis ini, dan itu merupakan value dari bilangan real. Bisa saja 0,1, 0,01, 0,001, semuanya termasuk bilangan real. Dan tentu seperti yang saya bilang sebelumnya, posibilitasnya sangat banyak. Perhatikan bahwa Q itu adalah himpunan dari semua angka di dalam R yang bisa diekspresikan sebagai fraksi dari dua bilangan bulat. Misalnya karena Q tadi rule-nya adalah M per N, jadi misalnya 4/2 sama dengan 2, dan bisa kita mapping di garis yang merepresentasikan bilangan real. Tapi kita harus hati-hati ya, karena Q tidak sama dengan R. Ya, himpunan bilangan rasional itu tidak sama dengan himpunan yang berisi bilangan real. Karena apa? Karena akar 2 yang merupa irasional ya, angka irasional itu bukan elemen dari Q. Karena Q kan adalah himpunan yang berisi bilangan rasional. Tapi akar 2 adalah elemen dari real. Karena ini bisa kita mapping di interval garis ini. Jadi ini sangat perlu kita perhatikan ya, bahwa Q dan R itu tidak sama. Dalam kalkulus, teman-teman akan menemui yang namanya interval dari garis angka. Dan ini berupa interval dari bilangan real pastinya. Setiap dua angka, misalnya A, B, elemen dari real, dengan A kurang dari B, maka dia akan menghasilkan berbagai macam interval ya tentunya. Dan ini juga bisa kita lihat secara grafik ya. Nanti di sini saya sudah memberikan berbagai contoh interval yang akan saya visualisasikan dalam bentuk grafik, tentunya supaya
kita menjadi lebih mudah paham. Baik, kita mulai dari interval pertama. Ini disebut interval tertutup. Ya, jadi dia dilambangkan seperti ini, dua angka A dan B. Jadi dari A sampai B. Yang mana artinya kalau dia kurung tertutup gini, maka intervalnya akan include A dan B. Jadi secara notasi pembangun himpunan, dia merupakan X elemen dari real, di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Ya, karena dia including dua value A dan B. Maka, kalau kita bikin garisnya, garis intervalnya, Oke, misalnya di sini A dan B. Nah, karena dia terdiri dari bilangan real yang berada di interval A dan B dan include value A dan B, maka kita bisa bikin seperti ini. Nah, jadi garis warna ini menunjukkan interval A sampai B yang include nilai A dan B. Ya, diperlihatkan dengan dot ini. Nah, kemudian kita lihat lagi interval terbuka. Ya, lambangnya sedikit berbeda, tanda kurungnya seperti ini. Dia juga sama ya, dari A sampai B. Tapi yang membedakannya adalah dia berupa interval A sampai B, tapi dia tidak include value A dan B. Oke, jadi kita bikin garis warna antara A dan B, tapi kita bikin lingkaran tanpa warna, yang artinya dia tidak include value A dan B. Kemudian kita lihat lagi contoh ketiga, di mana misalnya ini A, B, setengah terbuka ya, yang di sini diperlihatkan dengan lambang yang berbeda di kedua ujungnya. Nah, ini artinya bahwa interval ini adalah interval A hingga B, yang dimana tidak include value A. Ya, bisa kita lihat A kurang dari X dan kurang dari sama dengan B. Kita bisa gambar seperti ini. A-nya tidak include, terus intervalnya, dan include B. Nah, kemudian interval terhingga A sampai positif infinity. Ya, kita buat lagi garisnya sebagai visualisasi value A, dan karena dia tidak include A, ya, A kurang dari X, maka kita bisa bikin lingkaran seperti ini dan garis interval yang sangat panjang hingga infinity, positif infinity ya. Dan kemudian interval tak terhingga, yang dimana tertutup di ujung A dan terbuka hingga infinity ya. Juga mirip saja seperti yang di atas, cuma karena dia include A ya, A kurang dari sama dengan X berarti include A, kita dotkan saja hingga positif infinity. Kemudian interval tak terhingga, yang dimana dari negatif infinity sampai B. Ya, jadi misalnya ini B dan di sini negatif infinity, dan karena ini terbuka ya, jadi dia tidak include value B, tapi dia intervalnya sampai negatif infinity dari B. Nah, jadi begitu. Jadi ada interval dari dua angka, misalnya A dan B, tapi kalau misalnya dia tertutup berarti A dan B itu akan terinclude. Tapi kalau dia terbuka, bisa saja keduanya tidak terinclude dari interval tersebut, tapi bisa juga salah satunya terinclude, salah satunya tidak terinclude dari interval. Dan itu sebenarnya adalah ranah kalkulus, karena kalkulus yang akan membahas tentang value-value yang continue. Tiap dari interval ini memiliki himpunan yang tak terhingga, yang terdiri dari elemen-elemen dengan jumlah yang sangat tak terbatas ya. Karena kan misal saja interval 1 sama 2.
Nah, di tengah-tengah 1 dan 2 itu kan sangat banyak, bisa saja 1,01, 1,51, 1,70001, dan posibilitasnya sangat banyak ya. Itu yang harus menjadi intuitif, dan nanti kita akan coba kerjakan soal yang membahas himpunan ini di video tersendiri, karena practice makes perfect kata orang ya. Semakin banyak kita latihan, kita akan semakin mengerti akan konsep mathematics.